Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita ketemu lagi di mata kuliah perpindahan panas konveksi ya dan alat nuklir kalor. Agak berbeda kali ini, saya memang sengaja mengadakan tatap muka secara langsung via online seperti ini. Kalau yang kemarin kan kita lebih sering saya buatkan video learning ya. Untuk video learning edisi kali ini saya fokus untuk panduan praktikum. Nah, nanti akan segera saya rilis panduan praktikum dari teman-teman Anda, senior Anda yang menjadi asisten saya nanti. Ada Mas Rahmat dan siapa tadi namanya, Mas Rian atau siapa, saya lupa. Gitu. Baik, hari ini kita akan diskusi mengenai, bentar, mana buku saya ini? Kita akan diskusi mengenai ada di bab 6 ya. Sudah melihat semua ini? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nanti saya pandu biar nanti kalau teman-teman baca buku ini tidak bingung ya. Saya tunjukkan betapa mudahnya memahami buku-buku dalam bahasa Inggris. Nah, jangan khawatir ya. Oke, chapter 6, Empirical and Practical Relations for Force Convection Heat Transfer. Jadi ini adalah rumus-rumus empiris ya untuk perbedaan panas konveksi paksa. Force convection itu konveksi paksa. Gitu ya. Empirical itu empiris. Jadi rumus-rumus yang memang sebagian seperti yang pernah saya jelaskan di awal dulu ya, di pertemuan 1, 2 itu. Di mata kuliah itu memang sebagian besar kita akan menggunakan rumus-rumus yang sifatnya empiris. Jadi para ilmuwan terdahulu itu sudah mendapatkan rumus-rumus secara empiris. Hasil dari penelitian mereka didapatkan suatu persamaan. Dari persamaan itu kemudian dibukukan, dijadikan satu, dirangkum, gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan diskusi mengenai aliran di dalam pipa, ya, di empirical relations for pipe and tube flow, ya. Jadi aliran di dalam pipe pipa dan tube itu tabung, gitu ya. Oke, nah Anda tentu masih ingat ya, kalau kita lihat gambar berikut ini, Anda tentu masih ingat rumus dasar ini yang kita pahami bersama. Jadi ini adalah total energi yang dikandung atau gimana ya, kalor yang dibutuhkan suatu fluida untuk menaikkan temperatur ya dari TB2 menjadi TB1. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini, TB2 ini ada di titik 2 sini ya. TB1 ada di titik 1 di bagian 1 ya, gitu. Dianggap suhunya suhu rata-rata dari penampang ini, karena kan suhu di tengah tentu beda dengan suhu di tepi ya, gitu. Tapi pada kasus ini kita anggap sudah temperaturnya temperatur rata-rata. Nah, tentu teman-teman masih ingat rumus dasarnya, itu Q sama dengan M dot dikalikan CP dikalikan delta T ya. Nah, Q itu adalah kalornya, energi panasnya. M dot itu adalah laju aliran masanya atau mass flow. Kemudian CP ini adalah kalor jenisnya. Kemudian TB itu temperatur rata-rata pada titik 2, TB1, temperatur rata-rata pada titik 1. Sehingga delta T-nya tentu saja TB2 minus TB1. Nah, ini
konsep dasarnya seperti ini, mengenai berapa energi yang dibutuhkan untuk memanaskan suatu fluida dari temperatur 1 menjadi temperatur 2. Atau sebaliknya, berapa energi yang dibutuhkan untuk mendinginkan, ya, mendinginkan fluida dari TB2 menjadi TB1. Jadi kalau selama ini kan kita mengenal AC ya, air conditioner itu kan untuk mendinginkan ruangan kalau di Indonesia. Nah, tapi nanti kalau Anda kerja di luar negeri atau Anda main ke luar negeri di negara 4 musim, itu pada musim dingin nanti ada suatu alat seperti AC, tetapi udara yang dingin udara hangat. Tujuannya untuk menghangatkan ruangan karena temperatur di luar mungkin sampai minus berapa derajat Celcius gitu, sehingga ruangan harus dihangatkan agar Anda bisa nyaman di ruangan itu. Nah, alatnya itu disebut apa? Nah, kalau alat untuk memanaskan ruangan seperti itu kita sebut dengan istilah heat pump ya, pompa kalor ya. Gitu. Tapi kalau AC yang kita kenal di rumah itu kan untuk mendinginkan ruangan. Makanya kalau Anda di rumah ada mobil yang build up dari Jepang misalnya, yang asli build up, yang belum produksi Indonesia, itu di panel AC itu ada untuk pemanas dan pendingin ruangan kan. Nah, ketika dia didinginkan, dia sebagai cooling. Kemudian ketika di yang merah itu yang panas itu sebagai heater, sebagai heat pump. Gitu. Cara kerjanya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau dari gambar ini, gambar 61 ini, ya itu kalau kita buat persamaannya antara tadi kalor energi ya, energi. Jadi kan di sini kan ada energi yang dibawa oleh fluida gitu ya. Kemudian fluida itu dipanaskan oleh dinding pipa ini gitu. Dipanaskan oleh dinding pipa. Sehingga kita bisa membuat persamaan bahwa energi yang dibawa oleh fluida itu tadi sudah saya jelaskan rumusnya di depan, M dot dikalikan CP dikalikan delta T ya, dTB. D itu perbedaan temperaturnya, dTB itu sama dengan berapa perpindahan kalor konveksi yang terjadi. Nah ini, Anda tentu masih ingat ya rumusnya, perpindahan kalor konveksi itu H kali. Nah, itu apa? Permukaannya 2πr kalikan dx. Jadi panas kan panas ada di sepanjang pipa ini ya. Panas ada di sepanjang pipa ini. Maka di mana luas bidang peredaran panasnya mana? Tentu seluas dari selimut pipa ini kan. Jadi keliling pipa dikalikan dengan panjang pipanya. Itu A-nya. Gitu. Dikalikan dengan delta T. Delta T-nya berapa? TW minus TB. Nah, bedanya kalau yang di depan tadi itu kan aliran yang mengalir, maka temperatur awal masuk dan temperatur keluar ya. Bedanya antara temperatur masuk dan keluar. Tapi kalau yang sebelah kanan ini, karena perpindahan panasnya dari dinding ke aliran, maka TW itu T wall-nya, T dinding, dikurangi dengan TB-nya. TB itu temperatur suhu air rata-ratanya. Jadi TB1 ditambah TB2 dibagi 2. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak, mau nanya Pak. Ya, kalau semisal pipa, kan itu kan tadi kan pipanya lurus, tapi kalau misal pipanya itu belok, apakah energinya itu sama?
Apa gimana Pak perhitungannya juga Pak? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus sekali ini. Mas siapa ini? Revlin dari kelas B Pak, besok hari Sabtu. Siapa namanya tadi yang tanya? Revlin, Refli. N. Revlin. Oh, iya ya. Oke. Jadi kalau kita melihat, tadi kan pertanyaannya kan, kalau pipanya belok gimana itu ya? Nah, gitu Iya. energi yang di situ ada beberapa jenis energi, Mas. Dalam arti gini, dari aliran fluidanya. Jadi kalau mungkin Anda ada agak-agak nervous dengan kemarin belajar tentang sistem perpipaan mungkin ya. Ketika Belum belok dapat maka Pak. losisnya tinggi gitu. Iya. Iya gitu. Oke. Itu tentunya eh, energinya lebih besar kalau ada belokan karena ada head yang tinggi di sana. Karena belok itu muncul head, gitu kan? Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda meniup pipa yang lurus dengan yang berbelok tentu kan berbeda rasanya kan, berat yang berbelok karena ada gesekan, ada headnya itu. Head karena belokan itu. Nah, tetapi yang kita diskusikan di sini adalah perpindahan panasnya, Mas, bukan dari sisi energi alirannya. Jadi energi untuk perpindahan panasnya, untuk memanaskan fluidanya itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau dari sisi aliran fluidanya itu dari sisi perpindahan panasnya itu energinya itu sama aja. Anda mau bikin pipa berbelok-belok, spiral dan lurus ya, dalam hal ini loh ya nanti sampai pada pokok bahasan ini itu kita anggap sama dulu. Jadi masih kita anggap sama. Kenapa? Karena kita patokannya hanya dari aja. Kita hanya berpatokan dari luas penampangnya aja. Yang tadi rumusnya ini H dikalikan 2πr kali dx. Dx itu jarak ya, panjang pipanya dx dikalikan delta T. Gitu. Jadi mau pipanya mau berbelok, mau lurus sepanjang luasan areanya itu 2πr-nya kali dx-nya itu sama, maka besarnya energi untuk perpindahan panasnya adalah sama. Gitu. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Mungkin yang masih agak bingung di sebelah mana? Wirayuda, udah paham belum? Iya, Pak. Paham Masih ya? samar-samar, Pak. Ya, jadi memang salah satu kunci mata kuliah perpindahan panas ini Anda harus membaca buku, Mas. Memang harus Anda memahami sendiri sambil saya bimbing untuk belajarnya. Memang harus seperti itu. Ya. Oke, tetapi nanti kalau Anda punya profesi kayak saya kemarin. Nah, jadi saya dulu tahun 2014, 2000 berapa ya? Saya lupa. 2012, 12 mungkin ya. 12 sampai 2000 berapa sekitar 4 tahunan saya itu punya profesi sebagai auditor energi. Nah, kalau dalam profesi saya sebagai auditor energi kan saya harus menilai semua energi yang digunakan. Makanya saya harus menilai berapa energi kalor yang dibutuhkan dan berapa energi untuk mengalirkannya. Gitu loh. Jadi ketika mengalirkan kita bicara pompa ya. Kalau cairan, kalau gas kita bicaranya kompresor. Nah, berapa daya kompresor atau daya pompa yang dibutuhkan? Itu saya analisa semua di situ ketika saya sebagai auditor energi. Gitu. Tapi pada pokok bahasan ini yang kita bahas hanya sisi perpindahan panasnya saja. Jelas sampai di sini? Jelas Pak. Ya. Jadi Anda pernah mendengar belum ada profesi auditor energi?
Ini sedikit saya cerita aja. Belum, Pak. Belum. Belum. Jadi auditor energi itu sesuai dengan undang-undang tentang energi. Jadi setiap perusahaan itu wajib melakukan evaluasi penggunaan energi setiap 2 tahun sekali. Nah, orang yang boleh mengevaluasi adalah para auditor. Orang-orang yang sudah tersertifikasi untuk menjadi tim penilai gitu. Nah, saya dulu pernah menjadi auditor energi tahun 2014-an 2012 atau 2014. Itu saya pernah menjadi auditor energi. Nah, yang menarik apa, Mas? Nah, sini sekarang. Kira-kira menurut Anda nanti, Anda lulus nanti kira-kira gajinya berapa, Mas? Biasanya kalau saya cerita masalah uang itu kan menarik perhatian ya, mahasiswa ya. Nanti Anda lulus kuliah, kira-kira minta gaji berapa Anda? Misalnya Kevin, mana Kevin? Aku nih. Ya, Pak. Berapa Ya, Pak. Kevin? Minta gaji berapa kamu kalau sudah lulus nanti? Kira-kira berapa bayanganmu? Nggak bisa itu, Pak. Belum bisa itu. Kamu itu kok nggak bisa ngomong piye? Ya, harus pede dong. Misalnya Sydney, mana Sydney? Hadir, Pak. Sydney, kamu kalau lulus minta gaji berapa? Sesuai dengan kinerja saya ada apa? Kalau nggak sesuai UMR aja, Pak. Waduh, UMR. Tragis kalau UMR kamu. 25 Fajar, Pak. ini Fajar yang semangat, dia kokarnya banyak sekali dan dia pakai baju solver. Fajar Andika. Halo Jar, dengar suara saya, Mas Fajar? Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar. Ya, besok kalau kamu lulus kamu minta gaji berapa? Bayanganmu? Iya, Pak. Ya, Pak, putus-putus Pak, suaranya, Pak. Putus-putus. Ya udah, ganti yang lain. Nah, Muhammad Cahya Wiguna. Ya, Pak. Besok Anda kalau lulus itu kira-kira minta gaji berapa? 6 juta kali, Pak. Berapa? 6 juta. 6. Mm-mm. Ya. Ini saya kasih bocoran ya. Saya dulu 2012 ya. Dulu loh ya, saya ceritakan ya. Dulu 2012 sampai 2014 itu saya itu berprofesi sebagai auditor energi. Nah, saya itu digaji itu untuk mengaudit satu perusahaan itu 20 juta. Gitu. Nah, 1 bulan itu rata-rata saya bisa mengaudit 4 perusahaan. Jadi gimana? Mas Cahyawi Guna gimana? Anda tertarik tidak seperti itu? Tarik, Pak. Jadi 1 bulan dapat berapa ya? Gimana? Apa, Pak? Gimana, Pak? Jadi 1 bulan dapat berapa? Kalau satu perusahaan kamu digaji 20 juta, terus kamu mengerjakan 4 perusahaan, 60 juta. ya? 60. Kalau 4 Nah, perusahaan. 2 kali 4. Oh, 2 kali 4, 80. Iya. Jadi kalau kamu itu nanti ya punya sertifikat sebagai auditor energi, setiap bulan mengerjakan kira-kira 4 perusahaan, kira-kira yang masuk ke dompet Anda itu 80 juta per bulan. Itu minimal. Minimal Tertarik itu, Pak. tidak? Iya, serius saya nggak bohong karena saya udah ngalami itu. Satu perusahaan itu sebenarnya itu rate-nya itu 80 juta.
satu perusahaan, tapi untuk satu tim itu. Satu kelompok. Nah, satu tim itu biasanya kita sebagai orang teknik mesin satu, kemudian nanti ada orang dari teknik elektro, kemudian kalau building ya ada orang dari arsitek, biasanya gitu. Jadi uangnya dibagi-bagi. Nah, kira-kira dapatnya satu engineer itu 20 jutaan per perusahaan. Menarik kan? Kawin lagi, Pak. Kenapa? Bisa kawin lagi, Pak, 80 juta sebulan. Wah, kamu itu. Nah, itulah. Jadi kondisi real sekarang seperti itu, Mas. Antara orang yang kerja pakai ijazah sarjana teknik saja dengan orang yang punya sertifikasi keahlian itu sangat ekstrim perbedaannya sekarang harganya itu. Kalau yang cuma ST mungkin kayak tadi itu loh. Gajinya berapa? Ya paling cuma 6 juta UMR, ya gitu yang cuma sarjana saja. Tapi kalau Anda punya sertifikasi keahlian itu udah lain cerita nanti. Nah, dan saya ingin mahasiswa saya itu semuanya punya sertifikasi semua. Itu kenapa saya seperti ini? Karena saya belajar dari pengalaman saya gitu loh. Gitu ya. Cara dapatnya gimana sih, Pak? Cara dapat sertifikat gitu? Makanya besok ikut malam Sabtu jam 7 malam. Ikut webinar kita selama bulan November ya. Kita 4 kali adakan webinar penjelasan tentang sertifikasi. Itu besok November ya, Pak? Bukan nanti malam ya? November, mulai selama bulan November, setiap hari Jumat malam. Insya Allah. Nah, itu. Minggu Dipanteng aja, jangan kasih kendor ya. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, sedikit lagi. Tapi sertifikasi itu, Mas. Jadi Anda bisa dapat sertifikasi itu kan nanti ujian-ujian di sana. Nah, ujiannya itu background-nya ya dari kuliah-kuliah di teknik mesin ini. Gitu loh. Jadi kalau kuliahnya itu nggak benar ya jarang akan lolos di sertifikasinya itu. Jadi ini kayak ada rangkaian cerita gitu loh. Maka di sini saya minta Anda lebih serius kuliahnya untuk belajarnya gitu. Biar nanti lebih mudah untuk proses sertifikasinya. Gitu ya. Jadi memang sertifikasi itu memang hanya ada 2 kategori, lulus dan tidak. Jadi tidak ada kok nilai C itu nggak ada. Cuman Anda kompeten atau tidak kompeten, cuman gitu aja. Jadi kalau Anda tidak bisa ya dinilai tidak kompeten gitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian jadi di dalam aliran di pipa ini berlaku persamaan ini di Teuss-Boulter ini untuk rumusan Nusselt-nya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kenapa kok harus Nusselt? Kenapa ada muncul Nusselt? Nah, seperti yang saya bilang kemarin, Nusselt ini nanti berfungsi untuk mencari nilai H, untuk mencari nilai koefisien perpindahan panas konveksi, gitu. Ya. Jadi tanpa Nusselt Anda nggak bisa menghitung H. Nah, kalau Anda tidak bisa menghitung H, otomatis Anda nggak tahu nilai Q-nya itu berapa, nggak akan tahu. Maka Anda wajib mencari nilai H, yang H itu wajib mencari nilai Nusselt. Jadi rangkaian ceritanya seperti itu. Ya. Nah, persamaan di Teuss-Boulter ini persamaan umum ya. Di sini ada perantal pangkat N. Nah, kalau fluidanya itu dipanaskan maka N-nya adalah 0,4. Kalau cooling atau didinginkan maka N-nya adalah 0,3. Ini persamaan umum ini. Ini rumus sapu jagatnya ini. Persamaan 64 ini. Nah, nanti untuk masing-masing kondisi ada rumus yang lebih detail lagi. Misalnya ini untuk perantalnya antara 0,6 sampai 100. Nah, ini si Zielinski ini mensuggestkan, dia menawarkan suatu persamaan Nusselt sendiri. Ini. Ya. Kemudian untuk perantal 0,5 sampai 1,5, RE-nya antara 10⁴ sampai 5 kali 10⁻⁶. Maka rumusan Nusselt-nya yang 64C ini. Gitu. Ya.
Jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang tadi itu adalah rumus Nusselt yang general, yang tadi itu yang ini, yang persamaan tadi yang ini. 64A ini yang rumus yang secara umum ya. Secara umum seperti ini. Bedanya di mana? Bedanya di akurasinya, tingkat ketelitiannya. Makanya nanti di mata kuliah ini adalah salah satu kuncinya, itu Anda harus bisa memilih rumusan Nusselt yang sesuai. Karena kalau Anda salah memilih rumusan angka Nusseltnya, maka otomatis akan salah semua perhitungan Anda sampai ke belakang. Gitu. Maka Anda harus membaca-baca buku ini. Nah, ini gambar 63 ini adalah aliran fluida yang agak kotak ini ya. Kotak ini adalah pemanasan cairan, liquid heating, dan gas cooling, pendinginan gas. Kemudian yang tengah, yang lengkung kayak busur ini adalah kondisi isotermal. Kemudian yang paling ujung ini, yang meruncing ini adalah pemanasan gas dan pendinginan cairan. Gitu. Ceritanya seperti itu. Kemudian kalau alirannya itu turbulen, gimana kalau turbulen misalnya? Nah, kita bisa melihat di persamaan 64, 65 tadi. Jadi 64 dan 65 tadi kan apply to fully developed turbulent flow. Jadi untuk aliran yang sudah benar-benar turbulen, itu berlaku persamaan tadi itu, 64 dan 65. Kalau laminar gimana? Nah, laminar nanti ada yang lain sendiri. Nah, sekarang kita bicarakan kita bagi. Kan yang namanya turbulent flow, yang fully developed itu sudah kembang penuh itu kan sudah mengalir dengan jarak tertentu seperti ini. Nah, sedangkan di awal aliran seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu kan dia belum kembang penuh ya. Polanya belum pola turbulen belum terpola secara sempurna. Gitu. Kalau ini pola aliran laminar yang ini gambar ini. Kalau turbulen itu ya turbulen, dia kayak bergelombang-gelombang gitu. Nah, kalau di kondisi di awal itu maka berlaku persamaan ini 6 ini untuk di awal pipa. Ini berlaku pada jarak nilai L per D, jarak dibagi dengan diameternya antara 10 sampai 400. Jadi maksimal kalau nilai L per D-nya, L itu jarak, D itu diameter pipa ya. Itu antara 10 sampai 400, maka Nusseltnya berlaku ini, rumus 66 ini. Gitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi persamaan 67. Ini diformulasikan oleh Petukov. Petukov ini ini untuk aliran yang turbulen penuh, fully developed turbulent flow pada smooth tubes. Jadi pada pipa yang licin, gitu ya. Jadi tidak ada gesekan di sini asumsinya. Maka rumusan Nusseltnya digunakan persamaan 67 ini. Gitu. Terus kalau alirannya 67, oke. Kalau alirannya laminar gimana? Nah, kalau laminar kembang penuh, maka Anda bisa menggunakan persamaan 69 ini. Ini kalau laminar. Gitu. Ya. Ini rumusan Nusseltnya seperti ini. Kemudian Sider dan TET ini untuk laminar heat transfer di dalam tabung. Jadi artinya apa? Artinya semua rumus bisa digunakan, tergantung laminar atau turbulennya. Tetapi yang membedakan antara rumus apa itu adalah tingkat akurasinya. Itu aja ya. Oke.
Kemudian yang penting lagi, kalau sebentar, ini yang nggak penting. Ini, jika penampang dari salurannya itu tidak berbentuk lingkaran, kalau tadi pipanya lingkaran semua ya. Ini kalau tidak lingkaran gimana? Maka ada korelasi perpindahan kalornya. Jadi kita rumuskan DH itu sama dengan 4A, A itu luas penampangnya, per P. P itu bagian yang terkena air atau terkena fluida di dalamnya. Kalau air ya kena air ya, kalau gas ya berarti kena gas. Di dalamnya itu berapa? Kelilingnya itu jadi diameternya 4 kali luas penampangnya dibagi dengan keliling bagian yang kena fluida. Itu adalah kita kenal dengan istilah hidrolik diameter. Ini untuk analoginya seperti ini untuk pendekatannya. Oke. Ini adalah tabel 61. Ini kalau geometrinya seperti ini, misalnya yang kedua ini B dan A, di mana B per A sama dengan 1 atau nilai B sama dengan A, maka angka nusseltnya ini 3,608. Kemudian itu yang aksial ya, pada wall heat flux, kemudian pada wall temperaturnya itu 2,967. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Soal 61 ini. Udara pada tekanan 2 atmosfer dan suhu 200 derajat Celcius dipanaskan pada waktu mengalir melewati suatu pipa dengan diameter 1 inci. Anda masih ingat ya, 1 inci itu 2,54 cm ya. Pada kecepatan 10 meter per sekon. Anda diminta menghitung berapa heat transfernya per satuan panjang pada pipa itu. Jika heat flux-nya konstan pada dindingnya itu. Heat flux itu suplai panas pada dinding. Itu kita anggap konstan. Pada temperatur dindingnya itu 20 derajat Celcius. Ya, itu. Jadi berapa tambahan suhunya pada 3 meter panjang pipa itu. Ya, jadi tadi kan suhunya kan 200 derajat Celcius. Kemudian temperatur dindingnya dipelihara, maintenance itu dipelihara, dikondisikan itu 20 derajat di atasnya. Kemudian sepanjang 3 meter itu berapa perubahan suhunya. Nah, yang pertama gimana caranya? Anda harus tahu dulu propertinya, Mas. Dari temperatur udara tadi kita tahu kan 200 derajat Celcius ya. Anda dari tabel bisa mencari nilai rho, Prandtl, PR, kemudian mu, viskositas dinamis, kemudian K, koefisien perpindahan panas konduksi, kemudian CP, kalor jenisnya. Nah, dari sini Anda bisa menghitung berapa nilai angka Reynolds-nya, RE-nya berapa. Ketemu 14,756. Nah, kemudian kita bisa menggunakan persamaan 64 tadi untuk mencari angka Nusselt-nya. Ya. NU sama dengan 0,23 dikalikan angka Reynolds-nya pangkat 0,8 dikalikan Prandtl pangkat 0,4. Ingat, ini adalah pemanasan, maka dipilih yang 0,4. Sehingga kita tahu nilai NU-nya 42,67.
Nah, setelah tahu NU, kita bisa menghitung nilai H. Di mana NU itu sama dengan H kali D per K. Ya, K-nya tahu, D-nya tahu ya. NU-nya tahu, maka Anda bisa menghitung nilai H. H-nya adalah 64,85. Sehingga pada akhirnya kita bisa menentukan berapa nilai Q per L-nya. Ya. Rumusnya kan Q kan H kali A kali delta T ya, di mana A-nya kan pi kali D kali L. Maka kalau L-nya saya pindah ke kiri, jadi Q per L sama dengan H, dikalikan dengan 2pi, dikalikan dengan TW minus TB, seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya adalah 103,5 watt per meter. Jadi per meternya terjadi perpindahan panas sebesar 103,5. Oke. Kemudian kita juga bisa menghitung berapa m dot-nya. Laju perpindahan laju perpindahan masanya berapa kita bisa menghitung juga dari rumus yang tadi itu. Q kan rumus dasar kan m dot kali CP delta T kan. Ini sama dengan Q perpindahan kalornya. Nah, disinilah kita bisa memperhatikan di sini ada rumus itu persamaan kekekalan energi. Jadi panas yang diberikan oleh pipa yang sebelah kanan ini Q itu sama dengan panas yang dibawa oleh air m dot kali CP delta T. Sehingga kita bisa menghitung m dot-nya berapa dari persamaan ini. Nah, m dot-nya ketemu 7,56. Nah, ketika sudah ketemu semua seperti ini, maka kita bisa menyusun persamaannya. Persamaan kekekalan energinya. Ya kan? Yang tadi. Sehingga M kali CP kali delta T, ini CP-nya 1025 ini, sama dengan ini H kali A kali delta T. Gitu ya. Nah, ini sudah disederhanakan di sini. Nah, sehingga delta T-nya itu kita bisa mendapatkan 40,04 derajat Celcius. Ini itu persamaan yang awal tadi itu sebenarnya. Saya buka lagi ke depan. Itu adalah persamaan kekekalan energi yang pertama tadi, di awal tadi. Mana tadi? Nah, ini persamaan ini sebenarnya. Ini, persamaan 62 ini. Sebenarnya adalah ini. M dot CP dTB sama dengan H kali 2pi R dx TW min TB. Ini adalah persamaan kekekalan energi. M dot kali CP dTB ini adalah energi yang dibawa oleh fluida, yang diambil, yang diserap oleh fluida. Kemudian sebelah kanan ini adalah energi panas yang disuplai. Jadi antara panas yang diberikan dan panas yang dibawa oleh fluida yang diterima itu harus sama ya. Ini sama dengan. Inilah yang diberikan hukum kekekalan energi. Nah, aplikasinya pada contoh soal tadi itu. Ini contoh salah satu aplikasinya seperti ini. Nah, seperti ini aplikasinya. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Aris Penawar, gimana? Sudah paham atau belum? Halo, Mas Aris? Pak. Ada pertanyaan? Dan Pak. Jadi nanti kan ya Mas Aris ya, saya minta Anda juga membaca bukunya ya. Kan sudah saya beri soft copy kan? Nah, nanti bisa dibuka di tab Anda atau di HP Anda sambil dibaca-baca. Oke, Pak. Ya, jadi tolong dibaca buku-bukunya untuk bisa lebih memahami.
Oke, sampai di sini. Saya kira cukup ya untuk pertemuan pagi ini ya. Yang masih bingung, besok pagi silahkan bergabung di kelas yang lain. Jadi semua kelas akan saya jelaskan satu persatu seperti ini insya Allah. Silahkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, ditanyakan besok di kelas yang lain. Boleh. Gitu ya. Presensi sesuai kelas ya Pak? Presensi sesuai kelas Anda masing-masing. Nanti saya tinggal merekap dari sini saja untuk mengklarifikasi untuk pengajakan aja. Berarti yang kelasnya besok, presensinya besok ya Pak? Iya, besok. Presensi di My Class-nya besok. Tetapi Anda sudah saya rekap dari presensi hari ini untuk saya cek di My Class-nya. Tapi Anda tetap presensi satu persatu ya. Oke Pak, siap Pak. Iya, Pak. Oke, jadi sekali lagi ya saya tekankan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah skill, keterampilan dalam melakukan analisa perbedaan kalor. Jadi kalau Anda tidak membaca buku, Anda tidak latihan ya pasti akan kesulitan. Makanya saya tegaskan dari awal, tolong Anda jangan malu-malu ya untuk baca buku ya, sama untuk latihan coret-coret di kertas. Gitu. Jadi tidak bisa Anda hanya ikut kuliah saya seperti ini terus Anda paham, tidak bisa. Karena ini mata kuliah skill, keterampilan, harus dilatih. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan kita hari ini. Yang masih bingung, saya tunggu pertanyaan Anda di kelas besok. Silahkan bergabung, tidak apa-apa. Oke, saya akhiri dulu ya untuk pagi ini ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.